Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Yakobus dari Nisiba, seorang uskup dan pengaku iman. Yakobus adalah orang kudus kenamaan di lingkungan gereja Syria. Ia lahir di provinsi Mesopotamia pada pertengahan abad ketiga. Tuhan menganugerahkan kepadanya akal budi yang cerdas, tabiat yang baik, dan kehendak yang kuat untuk mengembangkan bakat dan pembawaannya yang cemerlang itu. Setelah menyelesaikan studinya, Yakobus mengambil keputusan untuk mengasingkan dirinya dari dunia ramai dan kemudian hidup menyendiri di suatu tempat yang sepi. Tujuannya adalah mempersiapkan dirinya bagi hidup selanjutnya di tengah-tengah masyarakat. Selama itu ia banyak berdoa, mempelajari kitab suci, merenungkan cara hidup Yesus sebagai teladan hidupnya. Mati raga yang keras, hidup semadi, sangat digemari Yakobus. Kesalehan hidupnya menarik perhatian banyak orang, hingga dia akhirnya diangkat menjadi uskup di Nisiba. Selain berdisiplin tinggi, Yakobus juga rajin membantu para pengemis malang dan giat dalam tugas kegembalaannya sebagai uskup untuk mengajar dan menobatkan orang-orang berdosa. Kepadanya, Tuhan menganugerahkan kemampuan membuat mukjizat. Hal ini terbukti tatkala Raja Sapor yang kedua menyerang Nisiba. Pasukannya dapat dipukul mundur bukan oleh angkatan bersenjata, melainkan oleh serangan serangga. Yakobus meninggal dunia pada tahun 350. Saudara-saudari, dalam bacaan kitab Paulus, kita dengar akan tindakan Yesus yang dengan pilihannya sendiri merendahkan dirinya sendiri untuk hidup bersama kita. Dengan melakukan ini semua, dia mengakui akan kekurangan kita, penderitaan, dan segala cobaan yang kita hadapi. Dia berkehendak untuk dapat bersama dengan kita dalam menghadapi segala cobaan dan penderitaan yang kita alami. Pada hari ini, banyak di antara kita yang menghadapi segala macam penderitaan dan keterbatasan fisik, seperti cacat tubuh dan penyakit, seperti kanker, atau juga penderitaan oleh karena penyakit kejiwaan dan keterbelakangan. Kita perlu belajar untuk melepaskan semua penderitaan ini dengan secara penuh menerima semua keterbatasan kita, sebagaimana Yesus sendiri juga memberikan dirinya sendiri kepada manusia dalam segala keterbatasannya. Apakah dengan ini kita berarti tidak mengembangkan kreativitas dan kerja keras kita untuk menyembuhkan dan kemudian memberikan kemudahan bagi orang cacat? Tidak. Kita masih harus berdoa untuk kesembuhan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Namun, kita harus sadar bahwa kita hanya dapat menemukan sumber keutamaan yang paling utama dalam Tuhan sebagai sumber kasih dan pengharapan kita. Marilah kita berdoa
agar kita dapat selalu sadar bahwa dalam menghadapi semua keterbatasan dan cobaan ini, untuk selalu berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangannya sebagai sumber pengharapan kita. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.